Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para sepuh, para orang tua, para asatidz, para guru, para tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus segenap pengurus DKM Masjid, yang mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu namanya, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa takrim, rasa ta'zim, dan rasa mahabbah saya kepada para beliau, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, pagi ini dengan izin dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sama-sama dapat kembali berkumpul di masjid yang sangat mulia ini, tentu dengan harapan mudah-mudahan perkumpulan kita senantiasa membawa manfaat dan perpisahan kita nanti akan membawa keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam disampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya yang agung, sahabat-sahabatnya yang mulia, serta kita bermunajat. Mudah-mudahan salawat dan salam itu melimpah ruah kepada seluruh kita umat Islam dalam bentuk syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cita-cita besar untuk mendapatkan sholawat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilah yang senantiasa mendorong saya untuk tidak bosan-bosannya mengajak kepada para jamaah sekalian, mari sama-sama pagi hari ini kita basahi lisan kita untuk menyampaikan sholawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah ala taha salatullah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahid
salatu ala Toha Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammi wa min humma bi ahlil badri ya Allah. Salamullah Rasulillah Salamullah ala Yasin Habibillah. Demikianlah sholawat dan salam kita, mudah-mudahan Allah sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita maklum bahwa pada kesempatan pagi hari ini kita telah berada seminggu lebih di suasana tahun baru Miladiyah. Alhamdulillah, doa kita telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar panjang umur, sehingga sama-sama kita telah berada di tahun baru 2021. Tentu kita berharap kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi golongan orang-orang yang beruntung, yakni orang yang hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Bahkan kita bermunajat agar tahun depannya lagi harus lebih baik dari tahun. Mudah-mudahan Allah golongkan kita menjadi orang yang baik, bahkan manusia yang terbaik, karena yang terbaik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, khairun nas man thala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik dari manusia itu adalah yang Allah karuniai panjang umur dan Allah karuniai amal perbuatannya itu baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari sejelek-jelek manusia. Siapa mereka yang Allah kasih panjang umur tapi amal perbuatannya makin jelek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar cita-cita kita untuk menjadi manusia yang terbaik, cita-cita kita agar kita tergolong menjadi manusia yang beruntung, tentu kita harus mempunyai komitmen
tekad-tekad yang bulat yang harus kita rencanakan sejak awal tahun ini agar kemudian tahun ini akan lebih baik dari tahun sebelumnya. Komitmen seperti apa yang harus kita bangun agar kita menjadi orang yang beruntung? Komitmen yang harus kita bangun adalah komitmen untuk menjaga kemuliaan diri kita sebagai manusia. Baik kita sebagai pribadi, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita. Komitmen untuk menjaga kemuliaan kita sebagai manusia. Manusia itu makhluk yang Allah karuniai kemuliaan-kemuliaan. Apa bukti dari manusia itu mendapatkan kemuliaan-kemuliaan? Ketika Allah berfirman, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menciptakan makhluk yang bakal jadi pemimpin di alam jagat raya ini. Yang kemudian dimaksudkan oleh Allah adalah Nabi Allah Adam alaihissalam. Manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk menjadi pemimpin alam jagat raya ini. Oleh karena itu Allah berikan kemuliaan-kemuliaan kepada manusia. Kenapa manusia setelah diciptakan kemudian kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Allah Adam sebagai manusia? Padahal Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam diciptakan dari tanah, sementara malaikat diciptakan dari cahaya, dan malaikat itu makhluk yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu disuruh sujud terus sampai datangnya hari kiamat. Tidak akan pernah ada protes dari mereka. Allah takdirkan malaikat suruh ruku, tidak akan protes sampai datangnya hari kiamat. Makhluk yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala disuruh hormat kepada makhluk bernama manusia, yakni Nabi Allah Adam alaihissalam. Kira-kira ada apa? Kok manusia sedemikian mulia, bahkan malaikat yang taat kepada Allah saja suruh menghormat kepadanya? Apa rahasianya? Kok manusia bisa mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Salah satunya adalah karena manusia ini menjadi ruhnya alam. Manusia ini menjadi barometernya dunia. Kalau manusia ini apik, bagus, arif, bijaksana, maka alam semesta ini juga akan apik. Begitu sebaliknya, kalau manusia ini banyak maksiat, jauh dari tuntunan syariat, perbuatan dosanya menghiasi seluruh kehidupannya, maka alam ini pun akan jahat. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan. Kenapa terjadi kerusakan? Bima kasabat aydin nas, adalah karena tingkah laku dari manusia. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kenapa manusia ini mulia? Karena manusia menjadi ruhnya alam. Agar manusia itu kemudian menjadi apik, agar manusia itu kemudian menjadi baik, maka
Kita sebagai manusia mesti punya komitmen untuk mentuhankan Allah Subhanahu wa taala. Komitmen untuk meyakini bahwa Allah adalah Tuhan kita. Allah adalah zat yang menciptakan kita. Adanya kita adalah karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan ini mesti tertanam di dalam diri setiap kita manakala kita menginginkan tingkah laku kita senantiasa sesuai dengan syariat tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kepada Allah, Allah yang menciptakan kita. Mempertahankan keyakinan bahwa Allah yang menciptakan kita akhir-akhir ini amat sangat berat. Betapa godaan cobaan yang datang untuk merusak akidah keyakinan kita amat sangat deras, amat sangat dahsyat datang kepada kita sekalian. Oleh karena itu kita mesti hati-hati, kita mesti waspadai, jaga keyakinan kita kepada Allah untuk diri kita, juga keluarga kita, istri kita, anak kita, dan keturunan kita. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berkaca kepada sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu hebat, begitu komit, begitu dahsyat ketika membela, mempertahankan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita merasa malu betapa dahsyatnya beliau di dalam mempertahankan keyakinan. Misalnya yang sering saya sampaikan, teladan yang sangat luar biasa untuk kita. Sahabat yang mempertahankan akidah sedemikian rupa. Siapa? Di antaranya adalah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau ini contoh orang yang mempertahankan akidah dan keyakinan yang amat luar biasa. Bagaimana ceritanya? Ketika akidah beliau masih seumur jagung, kalimat yang diucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Keyakinan ini ketika dianut oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas masih seumur jagung, datang cobaan ujian kepada beliau yang luar biasa. Dan datang ujian ini dari orang yang paling dihormati oleh beliau. Siapa? Ibunya beliau. Begitu mendengar Sa'ad bin Abi Waqqas memeluk agama Islam, menjadi pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata ibunya Sa'ad? Ya Sa'ad, maukah kamu melihat aku kurus kering, menderita sakit, bahkan sampai mati? Atau kamu akan melihat aku seger buger, mau makan, mau memelihara kesehatannya? Silakan pilih. Kalau kamu pengen melihat aku seger sehat, keluar kamu dari agama yang baru kamu yakini itu. Tapi kalau kamu pengen melihat aku sakit, kering, kerontang, maka teruslah dengan keyakinanmu, karena aku akan mogok makan. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas bukan sekedar gertakan, tapi sungguhan yang dilakukan. Akan mogok makan selama-lamanya apabila sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas tetap memeluk sebagai seorang muslim. Apa jawaban dari Sa'ad yang saat itu akidahnya diyakini baru seumur jagung? Kalimat syahadat yang diucapkannya baru seumur jagung.
beliau mengucapkan dengan lantang tanpa mengabaikan ta'dimnya, hormatnya kepada seorang ibu. Apa kata beliau? Ya Ummi, andai kata kemudian engkau mogok makan, kemudian dari mogok makannya kemudian engkau meninggal sampai 100 kali, mogok makan kemudian meninggal, mogok makan kemudian meninggal sampai 100 kali, saya tidak akan melepaskan keimanan saya. Subhanallah, Masya Allah. Keyakinan yang mendalam itu diperjuangkannya sedemikian rupa, karena memang yakin benar Allah adalah Tuhan kita dan Islam adalah satu-satunya agama yang bahkan menyelamatkan kita dari dunia sampai akhir. Keyakinan-keyakinan seperti inilah jamaah sekalian, pembelaan kepada keyakinan kita yang seperti inilah yang mesti kita tanamkan pada diri kita, pada istri kita, anak-anak kita, dan keturunan kita, manakala kita menginginkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang-orang yang beruntung. Tahun ini akan lebih baik dari tahun yang lalu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian komitmen yang kedua, agar kita tahun ini akan menjadi orang-orang yang beruntung, agar kita menjadi manusia yang beruntung, adalah komitmen untuk bermanfaat kepada sesamanya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita itu dikenal sebagai makhluk sosial, makhluk yang tidak akan bisa mempertahankan kehidupan kita tanpa bantuan dan pertolongan orang lain. Maka jamaah sekalian, empati kepada sesama kita, saling membantu di antara kita, bagian dari syariat Islam yang amat sangat strategis. Oleh karena itu amat sangat mulia, Allah sangat mencintai, Allah sangat menghargai kepada orang-orang yang peduli kepada sesamanya. Misalnya apa kemuliaannya? Kita bisa lihat, kita baca cerita sejarah di zaman Nabi Allah Musa alaihi salam. Di zaman Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam ada sebuah keluarga yang miskin, serba kekurangan. Tapi keluarga ini sabar di dalam menghadapi kemiskinannya, sampai-sampai ketika sedang duduk, sedang istirahat bersama antara suami dan istri, istrinya ngomong sama suaminya, "Bang, kita hidup dalam kemiskinan. Bukankah Musa adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan Musa katanya dapat berbicara langsung dengan Allah. Bagaimana wahai suamiku kalau kita adukan saja kesulitan kita kepada beliau?" Suaminya akhirnya sepakat, kemudian berangkat ke rumahnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Begitu sampai ke rumahnya, diadukanlah, "Ya Musa, bukankah engkau adalah utusan Allah? Engkau dapat berbicara langsung dengan Allah. Maka tolong sampaikan apa yang saya rasakan. Saya hidup dalam kemiskinan. Sampaikan ke Tuhanmu agar kemudian saya bisa ditakdirkan menjadi orang kaya." Maka kemudian Nabi Allah Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan singkat cerita doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, "Ya Musa, akan aku kabulkan doamu, akan saya ijabah doamu. Orang yang hidupnya dalam kemiskinan itu akan aku takdirkan menjadi orang kaya. Tapi ingat, waktunya hanya 1 tahun saja. Akan saya karuniakan ini keluarga menjadi orang kaya.
menjadi keluarga yang serba kecukupan, tapi saya batasi waktunya 1 tahun. Kemudian disampaikanlah kepada keluarga itu, Pak, Bu, keinginan ibu akan dikabulkan oleh Allah. Keluarga Anda akan dikarunia menjadi keluarga yang serba berkecukupan. Tapi ingat, waktunya hanya 1 tahun saja. Baik, sepakat. Riang gembiralah keluarga ini. Beberapa hari kemudian datanglah rezeki yang tanpa diduga-duga, yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Makin hari makin kaya, makin hari makin kaya. Hiduplah dia dalam kekayaan. Semuanya apa yang dia inginkan terkabulkan. Kemudian istrinya bilang kepada suaminya, Bang, alhamdulillah kita sudah jadi orang kaya. Tapi waktu kita sangat singkat, hanya 1 tahun. Bagaimana kalau 1 tahun ini kita kerjakan amal, semua harta yang kita punya ini untuk bersedekah. Santuni yatim piatu, santuni kaum duafa. Sibuk sepanjang tahun ini keluarga ini peduli kepada sesama. Orang miskin disantunin, orang fakir disantunin, anak yatim piatu disantunin. Sibuk kesehariannya melaksanakan perhatian kepada sesama. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking sibuknya berderma, menafkahkan harta yang telah Allah karuniakan kepada keluarga ini, sampai-sampai dia lupa kalau sudah 1 tahun lebih dia menjadi orang kaya. Nabi Allah Musa juga heran. Sudah 1 tahun lebih orang ini dikaruniai kekayaan. Janji Allah cuma 1 tahun, tapi kok sudah lebih dari 1 tahun dia tetap menjadi orang kaya. Ditanyakanlah kepada Allah, ya Rabb, bukankah engkau janjinya 1 tahun, tapi 1 tahun lebih orang ini masih dikaruniai kekayaan. Apa jawabnya Allah? Allah berfirman kepada Musa, ya Musa, sesungguhnya aku memang bertekad untuk memberikan kekayaan ini 1 tahun. Saya buka pintu rizki 1 kepadanya, tapi dia membuka pintu rizki dari pintu-pintu yang berbeda dengan jumlah yang sangat banyak. Maka saya malu kalau kemudian saya atau kami atau Allah memberikan 1 pintu, sementara makhluknya memberikan pintu-pintu yang banyak kepada orang-orang sebagai pembuka pintu rizki. Ternyata rahasianya kenapa Allah menyayangi beliau, karena mau berderma kepada sesamanya. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang kita diberikan oleh Allah kelebihan rezeki, infakkanlah, sedekahkanlah, apalagi di suasana yang penuh dengan kekurangan pada akhir-akhir ini. Dermakanlah, sedekahkanlah sebagian dari rezeki kita, dan ketahuilah bahwa apa yang kita keluarkan tidak akan sama sekali mengurangi rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Bertekad untuk menjaga kemuliaan kita sebagai manusia dan kita berderma. Mudah-mudahan komitmen ini akan menjadikan kita manusia yang beruntung pada tahun 2021 ini. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan pada diri kita untuk kemudian kita mampu menginfakkan sebagian rezeki kita untuk kepentingan sesama kita yang membutuhkan. Mudah-mudahan dengan ini Allah ridho kepada kita, kita pun ridho dengan Allah Subhanahu wa taala. Nasihat ini terkhusus buat saya yang fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, untuk keluarga saya dan untuk jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum saya tutup, saya persilahkan kepada jamaah, barangkali ada hal-hal yang ingin ditambahkan atau ditanyakan berkaitan dengan materi yang baru saja saya sampaikan. Kepada jamaah kami persilahkan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang saya harapkan. Jadi berkembang materi kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Miftahul jannah la ilaha illallah. Pembuka pintu surga itu kalimat tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu benar, mestinya kita tidak usah ragu, kita tidak usah bingung bagaimana kehidupan kita setelah kematian itu selama kunci yang kita miliki kita pelihara. Kunci yang kita miliki itu kita jaga. Dan yang lebih dahsyatnya lagi adalah kunci yang sudah Allah berikan kepada kita itu mesti kita bawa sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab kunci yang kita miliki ini kalau kemudian cuman kita miliki enggak kita bawa, kita miliki hanya sampai meninggal. Begitu mau meninggal, kunci ini kemudian kita tinggalkan. Keluar kita dari apa yang disebut sebagai seorang muslim, maka kecelakaan besarlah bagi kita. Maka betul rahasia itu sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Bukalah pintu itu kembali dengan kalimat la ilaha illallah. Kuncinya sudah diberikan kepada kita. Sekarang ini tergantung dari kita. Maukah kita menjaga kunci itu? Maukah kita memelihara kunci itu? Maukah kita membawa kunci itu sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala? Jawabnya terserah kita. Dan komitmen menjaga akidah ini, inilah perkara yang amat sangat penting untuk kehidupan kita di masa yang mendatang. Kalau kita tidak bahagia, kalau kita sengsara saat ini di dunia, kita punya harapan. Kita punya harapan nanti di alam barzah baik. Kita punya harapan nanti di akhirat itu bakal bahagia. Tapi kalau sengsara di akhirat, apa harapan kita? Apa yang bisa kita harapkan ketika kita berada di sisi Allah Subhanahu wa taala, sudah berada di alam akhirat, tapi kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Idealnya ketika kita sudah diberikan rahasia itu, maka gunakanlah rahasia itu di akhirat nanti untuk membuka pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita berharap kepada Allah, kunci itu akan kita bawa sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak hanya berkumpul di masjid yang kita cintai ini, tapi kita juga akan berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mesti kita yakin. Kita yakin. Orang lain saja yakin bakal masuk surga, kenapa kita kalah yakin? Yakin kita bakal masuk surga. Cuman masalahnya kapan kita akan masuk surga? Langsung?
atau kita akan transit dulu ke neraka. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang langsung masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Silakan, ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat bagus. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Standar berapa banyaknya, berapa sedikitnya bagi kita adalah tergantung dari kemampuan kita. Ada orang yang standar sedikitnya 1 juta. Ada orang yang standar sedikitnya 100 rupiah. Kapan itu standar? Bagaimana keadaan kita di saat itu? Semakin tinggi kemapanan kita, maka standarnya makin tinggi. Dan kita tidak boleh mengejek kepada orang yang sedekahnya jauh lebih kecil dari kita. Jangan-jangan itu yang terbaik bagi dia. Di zaman Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, makhluknya Allah berebut untuk bersedekah. Ketika Nabi Allah Sulaiman mengetuk pintu para makhluknya Allah untuk bersedekah, onta datang membawa sapi. Kata Nabi Allah Sulaiman, ini sedekah kamu onta? Iya. Kemudian sapi datang, sedekah membawa kambing. Ini sedekah kamu? Iya. Kemudian ada semut datang, sedekah kepada Nabi Allah Sulaiman, sedekahnya sebutir gandum. Apa kemudian si onta harus meledek si semut? Semut segede butir gandum buat apa? Lihat no saya, sedekahnya sapi. Yang sapi semut. Kamu sedekah sekecil itu, apa manfaatnya buat Sulaiman? Lihat, saya sedekahnya seekor kambing. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam menghargai sedekah dari makhluknya Allah, sahabat-sahabatnya itu berdasarkan kemampuannya. Bagi sapi sedekah kambing, ya memang pantas. Bagi semut kemudian sedekah sebutir gandum, pantas. Gedenya semut seperti itu. Jadi standarnya bagaimana sedekah kita tergantung dari bagaimana keadaan kita, kemapanan kita, ekonomi kita. Dan sekali lagi kita tidak diperbolehkan untuk mengecilkan sedekah orang. Karena kita nggak tahu, barangkali sedekah itu yang terbaik menurut standar Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Standar longgarnya itu yang bagaimana? Standar longgarnya itu yang buat makan hari ini ada. Kalau yang buat makan hari ini ada, itu sudah longgar. Dan kalau saya lihat ini bukan buat hari ini, buat tahun depan Bapak sudah ada. Standarnya yang tidak ada buat hari ini nggak ada. Buat hari ini nggak ada, itu tidak ada. Dan orang yang terbaik itu orang
yang ketika dalam kesusahan mau mengeluarkan sedekah. Sedekah lagi lapang itu biasa. Pak Endang sedekah tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 itu biasa. Baru dapat pensiun gitu ya. Pensiunnya tanggal muda ya. Tapi kalau sudah tanggal 26, 27 lagi pas-pasnya mau sedekah, ini yang luar biasa. Lagi pengantenan sedekah biasa, tapi lagi kena musibah kematian mau sedekah, ini yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah karunia hati kita, hati yang pengen berderma, bukan hati yang pelit. Sebab kalau pelit, itu jangankan susah, lagi mewah-mewahnya saja berat, bukan main. Makanya pantas orang pelit itu dibenci oleh Allah, dibenci sesamanya. Sesama manusia benci kepada orang pelit. Maka kalau ada orang pelit mau kemalingan, tetangganya yang gak pernah dikasih malah nunjukin, jangan lewat pintu itu. Kalau lewat pintu itu nanti ketahuan, lewat pintu belakang. Itu kalau jam 10 orangnya udah pada tidur. Mudah-mudahan kita dikarunia hati yang lapang, hati yang mau berderma. Amin ya rabbal alamin. Saya kira seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Bagaimana memanfaatkan waktu agar kemudian waktu ini bermanfaat di hadapan Allah? Gunakan waktu ini senantiasa untuk beribadah mengabdi kepada Allah. Apa harus sholat sepanjang hari, sepanjang malam? Bukan. Tapi gunakan waktu ini untuk beribadah kepada Allah dengan ibadah yang macam jenisnya banyak ragamnya. Kita itu sebenarnya bisa beribadah selama 24 jam tanpa henti. Kalau kita menggunakan waktu ini dengan ilmu. Bagaimana caranya agar waktu yang 24 jam ini bisa bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Pertama, ketika kita mau tidur, kita niati bismillahirrahmanirrahim. Saya niat tidur cepat jam 10. Saya pengen tengah malam kemudian bangun tahajud. Tidurnya ibadah apa enggak? Tidurnya ibadah, istirahat. Apalagi mau tidur baca doa, ibadah lagi. Begitu bangun kemudian baca doa, ibadah. Selesai baca doa dari bangun tidur kemudian menuju toilet. Buang air kecil, masuk toiletnya baca doa, ibadah. Buang air kecilnya dinikmati, bersyukur bisa buang air kecil, ibadah. Selesai kemudian wudunya ibadah. Berangkat kemudian sholat tahajud, sholat malamnya ibadah. Selesai sholat malam kemudian subuhnya ibadah. Begitu mau berangkat ke masjid, berangkatnya bernilai ibadah. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ke masjid, tahiyatul masjid ibadah. Kemudian melaksanakan sholat qobliyah ibadah. Kemudian sholat subuh. Selesai subuh kemudian pulang. Pulangnya bernilai ibadah. Sampai di rumah kemudian istirahat. Dengan niat nanti siang akan sholat duha. Niatnya sudah merupakan ibadah. Begitu sholat duha, selesai duha berangkat kerja. Berangkat kerjanya dinilai ibadah. Kapan? Ketika niat mau nafkah. Begitu nyetar mobil, niatnya bismillahirrahmanirrahim. Berangkat kerja, mau niat nafkah anak istri. Sejak berangkat sampai pulang dinilai ibadah kepada Allah. Kalau hari Ahad bagaimana Ustadz? Pengen bersepeda, biar bersepedanya bernilai ibadah. Bismillah. Begitu mau bersepeda, niatin sepedanya untuk menjaga kesehatan. Sepanjang jalan sampai pulang bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya. Yang penting di manage dengan ilmu, insya Allah bernilai ibadah. Orang yang seperti ini kemudian kembali kepada Allah dalam keadaan sedang beribadah, insya Allah meninggalnya dalam keadaan
husnul khotimah. Mudah-mudahan semua kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.